Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes, oke. Apa kabar hari ini? Baik, sebelumnya silahkan kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar kebenaran, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Alhamdulillah. Baik, untuk ketua kelas silahkan menyiapkan anggotanya untuk berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk Mas Fatan silakan. Silahkan disiapkan. Persiapan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi Pak Guru. Baik, selamat pagi. Langsung saja saya akan absen satu persatu dari kamu. Bila ada bilang lagi. Bisa kami? Ya, oke. Baik, yang pertama yaitu dari saudara Anastasia. Oke, kemudian Umay. Ya, kemudian Aska. Kemudian Regan. Kemudian Arya. Kemudian saudara Fatan. Kemudian saudari Angel. Kemudian Viola. Kemudian ada saudara Melvin. Restu. Ada saudara Pandu. Kemudian Arzika. Kemudian Fedian. Kemudian Arziki. Kemudian saudari Kinon. Kemudian ada saudari Aziza. Kemudian
saudari Siti, kemudian Zahra, kemudian saudari Safira, kemudian saudari Sharon, kemudian saudari Dina Tasya, kemudian saudari Inara. Bagaimana? Ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Akbar dan Yusril. Semoga teman kita Akbar dan Yusril diberikan kesehatan, kesembuhan sehingga bisa belajar bersama-sama dengan kita semua. Berdoa untuk kedua teman kita dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada kesempatan ini Pak Kemi ingin mengajak kalian sesuai tujuan pembelajaran Pak Kemi pada pelajaran IPAS, yaitu tentang bab siklus makhluk hidup. Apa tadi? Siklus makhluk hidup. Baik, anak-anak, ada yang tahu apa itu siklus makhluk hidup? Belum? Ya, baik. Apa saja yang terdapat makhluk hidup yang ada di sekitar kita? Manusia, tumbuhan, hewan. Tepuk tangan semuanya. Kemudian manusia, hewan, tumbuhan itu akan kita ulas, ya, yaitu dalam siklus makhluk hidup yang akan kita pelajari pada kesempatan ini, yaitu tentang siklus makhluk hidup hewan, yaitu hewan kuku. Ya, baik, akan saya berikan tayangannya. Ya. Pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang metamorfosis pada kuku-kuku anak-anak. Baik, yang pertama kita lihat anak-anak, di sini ada telur, ya. Telur, kemudian ke larva, kemudian ke pompong dan kuku-kuku. Ya. Kalian tahu nggak apa itu telur? Nah, tahu ya mestinya. Telur, tahu? Endok, ya. Ada yang bilang endok ya tadi. Betul, telur itu kan endok. Endoknya sebelum jadi kupu-kupu itu, yaitu kupu-kupu betina, ya, meletakkan telurnya di sini, satu atau dua ini. Satu apa dua? Dua telur betina diletakkan di atas daun atau godong, ya. Kalian tahu ya ini. Kemudian itu akan apa namanya, di atas daun, ya betul ya, atau inang ya namanya. Kemudian akan berubah menjadi si lucu, ya, si lucu gemoy. Titiknya ini namanya larva atau ular, ya, atau ulat. Siapa yang suka makan ulat? Nggak ada ya? Ya, biasanya suka makan ulat, ya untung itu juga ulat, ya. Larva ini kenapa kok menjadi larva? Karena telur menetas menjadi ulat yang aktif mengumpulkan energi, kemudian menjadi larva, diikuti dengan beberapa kali pergantian atau molting namanya, ya. Kemudian ulat, nah si gemoy ini akan berubah menjadi kepompong, ya. Apa itu kepompong? Kepompong atau pupa itu ulat yang berhenti makan dan membungkus kulitnya menjadi sebuah kepompong dalam krisalis, tempat tubuh ulat. Nah, ya,
Artinya ulat di sini akan menjadi pupa. Pupa ini yang dibungkus akan membungkus kulitnya, yang tidak akan menjadi ulat lagi, namun kepompong atau pupa. Ya, pupa. Kemudian pupa tersebut akan berubah menjadi si cantik jelita, ya, yang kita temui di mana-mana, yaitu kupu-kupu. Apa itu kupu-kupu? Kupu-kupu itu keluar dari kepompong, merentangkan sayapnya, ya. Kupu-kupu itu keluar dari kepompong atau pupa, kemudian merentangkan sayapnya, kebek-kebek, ya. Itu mau keluar karena ada betah menjeluni kepompong keluar karena sudah semedi lama, ya. Sudah semedi lama di dalam kepompong, akhirnya keluar jadi binatang yang cantik jelita, yang bahasa Inggrisnya butterfly, ya. Butterfly itu kupu-kupu akan terbang mencari nektar atau madu, mencari nektar atau madu. Pak, ya, dibuat makanannya. Oke, dari sini saya ingin mengetahui pemahaman kalian. Apakah sudah paham? Alhamdulillah. Kalau sudah, saya ingin bertanya kepada salah satu teman kalian, ya. Saudari saya, ini adalah proses apa namanya? Mau pertemuan proses pada kupu ya. Yang pertama ini apa tadi? Telur. Ya, telur ini kupu-kupu yang meninggalkan telurnya, ya. Kupu-kupu betina yang meninggalkan telurnya di atas apa? Ya. Nah, kemudian akan berubah menjadi larva atau ulat si dengoy. Setelah itu akan menjadi kepompong yang apa namanya berseliput di sini, tidak bisa dilihat, dan yang selanjutnya akan jadi kupu-kupu di apa tugas kupu-kupu dewasa tadi? Mencari makan. Iya, mencari makan. Pahami ya? Oke, mari kita lihat video sampai selesai. Pernahkah kamu lihat kupu-kupu terbang berwarna-warni di taman? Cantik sekali ya. Tapi tahukah kamu, sebelum menjadi kupu-kupu yang indah, mereka mengalami sebuah proses luar biasa yang disebut metamorfosis. Apakah teman-teman tahu apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah proses perubahan bentuk tubuh hewan dari satu tahap ke tahap berikutnya dalam siklus hidupnya. Dan tahukah kamu ada dua jenis metamorfosis hewan? Satu, metamorfosis tidak sempurna. Pada metamorfosis tidak sempurna, hewan dilepas dari telur menjadi larva yang bentuknya sudah mirip dengan hewan dewasa. Hanya saja belum sempurna. Contohnya adalah belalang, kecoa, dan kakak. Mereka tidak melalui tahap kepompong. Dan yang kedua adalah metamorfosis sempurna. Pada metamorfosis sempurna, hewan akan berubah bentuk secara drastis dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Dan salah satu contoh terbaiknya adalah kupu-kupu. Sekarang, mari kita pelajari bersama-sama yuk bagaimana seekor kupu-kupu tumbuh melalui 4 tahap metamorfosis sempurna. Fase pertama adalah telur. Perjalanan dimulai saat kupu-kupu betina bertelur di permukaan air. Telur ini sangat kecil dan biasanya menempel di sisi bawah daun agar aman dari predator. Tahap kedua adalah larva atau ulat. Beberapa kemudian, telur menetas dan muncullah seekor ulat kecil. Ulat ini disebut larva dan tugas utamanya adalah makan,
ulat akan berhenti makan dan mencari tempat untuk berubah menjadi bola atau kepompong. Di dalam kepompong inilah terjadi proses menghancurkan. Tubuh ulat akan berubah total menjadi bumbu. Kita sudah memasuki tahap akhir. Teman-teman, wah, luar biasa sekali memiliki bentuk tubuh yang sangat berbeda. Ya, cantik ya. Kukunya di sini cantik banget. Ya, padahal dari telurnya itu enggak cantik, kemudian berubah menjadi larva. Larvanya itu juga enggak ada daya juangnya, larvanya juga menjijikan, pelat, ya. Kemudian menjadi kepompong pupa. Itu pupa itu juga. Nah, akhirnya setelah berlama-lama di pupa, kepompong akhirnya jadilah ini, ya, yang sangat luar biasa, cantik ya, indah, ya, itu makanya dari kupu-kupu kita bisa mengambil hikmah, ya, tes formatik, ya, yaitu apa Pak? Yaitu LKPD, ya, nanti saya kasih gambar kalian kerjakan, kemudian yang sudah nanti saya tunjuk 1-2 anak untuk ke depan untuk membaca hasil pekerjaan, ya, atau saya tunjuk saja, ya, oke, tidak semua, ya. Oke. Silakan disiapkan alat tulisnya. Jangan lupa diberi nama, kelas, dan tanggal berasal. Tanggal 30 ya sekarang. Lupa tepuk tangan ya. Tangan. Saya ingin bertanya nomor 1, Mbak Zahra, dibaca soalnya nomor 1. Yang ini, yang soalnya
soalnya berjalan. Soal nomor 1. Nah, ini soal nomor 1. Tuliskan. Iya, betul. 2 contoh siklus tadi dijawab ada itu siklus air dan makanan. Yang pertama itu ada apa? Air menguap jadi awan, kemudian turun hujan kembali ke tanah laut. Ya, kemudian yang kedua siklus makanan dicerna jadi energi, kemudian sisanya dikeluarkan atau jadi kotoran. Ya, satu lagi saya ingin menunjuk dari yang laki-laki, saudara Melvin, tolong nomor 2 ya. Ini nomor 2 ya. Dibaca soalnya, kemudian dijawab. Yang ini nomor 2 ini. Urutannya. Ya, yang pertama apa Mas Melvin? Nomor 2. Nomor 3. Iya, tadi ada urutan siklus yang benar, yaitu tentang air. Yang pertama masa penguapan, yaitu tentang hujan ya, penguapan, kemudian hujan dan pengembunan. Oke, saya kira itu ya. Baik, untuk LJK atau LKPD saya ambil ya. Oke, saya ambil dulu ya. Terima kasih. Saudara tadi 2 jenis siklus ya, yaitu tadi dia menjawab siklus makanan dan siklus air ya. Yang tadi urutannya seperti yang sudah dijawabkan oleh saudara-saudara. Kemudian yang kedua adalah urutan kenapa terjadinya hujan sudah dijawab oleh saudara Melvin. Yang pertama melalui penguapan dari air laut, kemudian akan terangkat menjadi embun, yaitu mendung nggak kuat akan turun hujan. Setelah itu terjadi pengembunan. Setelah hujan nanti ada itu. Baik, dari materi ini apakah ada yang belum paham? Sudah paham semua ya? Alhamdulillah. Baik, inti dari penguatan dari materi ini yaitu kita jadilah seperti kupu-kupu ya. Maksudnya jangan jadi hewan ya, manusia yang seperti kupu-kupu ya, yaitu yang tadi melalui tahap ya, yang telur menjadi apa tadi? Larva atau ulat-ulat menjadi apa tadi? Pupa atau kepompong, kemudian menjadi apa? Kupu-kupu. Nah, itu kita juga harus seperti itu. Kita harus menjadi telur. Telur itu apa? Kita harus tetap taat kepada orang tua. Kemudian kita harus menjadi ulat yang selalu mencari ilmu yang baik. Kemudian kita akan menjadi pupa. Pupa itu apa? Menjadi siswa yang teladan. Dan kita akan menjadi sebuah kupu-kupu yang indah di masa akan datang. Semua akan berat. Amin ya rabbal alamin. Baik, ketua kelas menyiapkan berdoa pulang. Persiapan berdoa. Amin.
saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat pada kita, dan semoga kita menjadi orang yang sukses di masa yang akan datang. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas menyiapkan berdoa ulang. Persiapan berdoa. Kesalahan atau kekeliruan yang saya sengaja ataupun yang saya tidak sengaja, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat pada kita, dan semoga kita menjadi orang yang sukses di masa yang akan datang. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.